Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada saudara-saudaraku muslim se-Nusantara, terlebih saudara-saudaraku dalam komunitas home sharing Sima Al-Aqsa ataupun majelis kajian akhlak yang saya hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan hari ini kita semuanya masih diberi banyak kenikmatan, yang mana kita semua bisa mengikuti kajian bersama dalam rangka thalabul ilmi. Dengan keadaan yang baik ini serta penuh kenikmatan ini, maka terlebih dahulu mari kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok hari yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini mari kita belajar bersama dalam rangka kajian terkait dengan apa-apa yang perlu kita pecahkan bersama, kita sampaikan bersama, yang mana demi kebaikan kita ke depan. Dalam tema pada kesempatan hari ini di kegiatan home sharing Sima Al-Aqsa ataupun majelis kajian akhlak, yang mana kita mengambil tema konsep menuju kebangkitan Islam dan bangsa. Mungkin kita sadari bersama, kita sikapi bersama bahwasanya di era zaman sekarang, di akhir-akhir ini kita perlu merenungkan, mengklarifikasi. Ternyata di era perkembangan zaman ini kita akan tahu betul bahwa betapa susahnya, betapa rusaknya pada kehidupan di alam sekarang ini, baik itu terkait dengan keberadaan Islam itu sendiri ataupun keberadaan bangsa kita, yang mana kita sangat merasakan semua yang ada di tingkat bawah, dalam hal ini di tingkat pedesaan. Dan ini semua tentunya perlu kita kaji, kita perlu resapi bersama, kita perlu berbenah bersama, yang mana dengan konsep menuju kebangkitan Islam dan bangsa ini mungkin kita pahami bersama, kita kaji bersama dengan beberapa konsep. Yang diantaranya konsep yang pertama, untuk kita membenahi ataupun untuk memperbaiki keadaan yang sudah carut-marut ini. Karena kita semua tahu bahwa keadaan di era zaman sekarang semua akan dikendalikan oleh kaum kapitalis, dan materi ataupun finansial yang akan menjadi tuan, akan menjadi ukuran, yang mana orang itu akan terseret dalam dunia penyalahgunaan amanah ataupun kepercayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya baik itu di internal para pejabat, baik itu di legislatif, eksekutif ataupun yudikatif, yang mana dengan kepercayaan, dengan amanah yang ada banyak, baik disampaikan lewat medsos, lewat pemberitaan, banyak penyimpangan-penyimpangan yang mana rakyat kecil yang akan menjadi korban demi kepentingan-kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongannya. Dan terlebih itu, lebih parahnya lagi, masyarakat kecil, rakyat pun juga ikut serta melakukan hal yang sama, akan melakukan tindakan suap menyuap, yang mana terbukti terkait dengan perilaku tindakan ketika rakyat diberi kewenangan, diberi kekuasaan yang memang momen-momen itu dimanfaatkan, digunakan sebaik mungkin, ternyata juga dimanfaatkan untuk menerima suap demi
memilih pemimpin ataupun wakil rakyat, yang akhirnya pada notabene rakyat memilih pemimpin, rakyat memilih wakil rakyat bukan berdasarkan kepribadian seorang calon, baik itu pemimpin ataupun wakil rakyat. Namun apa yang terjadi, saudara-saudaraku, sangat memprihatinkan di era sekarang. Hanya mendasar pada rupiah ataupun nilai uang, yang mana dengan di antara calon yang bisa memberikan ataupun membeli suara dengan nilai tertinggi, itulah yang akan menghasilkan suara banyak ataupun yang akan jadi. Inilah yang mungkin perlu kita resapi bersama. Maka dalam materi hari ini kita memberikan konsep biar ke depan ada pembenahan, terjadi kebangkitan Islam, terjadi kebangkitan bangsa. Yang tentunya pertama, kita harus introspeksi diri. Kita kembali dengan dasar kita, dengan petunjuk-petunjuk yang Allah berikan, baik lewat Al-Quran ataupun lewat hadis, yang mana banyak muamalah, banyak petunjuk, banyak aturan yang mengatur kita semuanya, baik itu di aturan pemerintah ataupun aturan agama. Saya kira itu akan berjalan seiring, itu akan sinkron ketika kita mau memahami, kita mau mencermati. Di antaranya konsep yang pertama, kita harus mau dan mampu mengintrospeksi diri kita masing-masing, baik itu di level pejabat ataupun di level rakyat kecil. Ketika rakyat kecil mau introspeksi diri, saya itu punya kewenangan, saya punya kekuasaan, saya yang menentukan presiden sampai ke bawah, yang menentukan gubernur, bupati, kepala desa, adalah saya. Dalam kata lain adalah rakyat kecil. Kesempatan itulah, kekuasaan itulah silakan dimanfaatkan, digunakan semaksimal mungkin sesuai dengan rambu-rambu, sesuai dengan dasar, sesuai dengan muamalah yang ada. Biar nanti ada pembenahan ke depan, maka kita wajib introspeksi ke situ. Jangan berpikir kebalik, bahwasanya banyak hal saya mengamati, saya menemui dengan dalih ketika ada suatu pemilihan, baik itu di legislatif, di pemimpin daerah, di kepala desa, hanya pertimbangannya, mohon maaf, aku jagul Pak, saya jual jasa Pak, yonti sing bayar aku sing akeh tak nyanyi. Inilah mindset yang memang harus kita rubah, harus kita sadari bahwasanya jenengan semua selaku rakyat kecil, kalau jenengan punya mindset, punya pemikiran seperti itu, sangat besar. Karena apa? Jujur, jenengan jangan merasa dibeli, jenengan jangan merasa bahasa kampung, bahasa desone, jangan merasa jagul. Tapi dalam momen-momen seperti itu, dalam waktu-waktu seperti itu, dalam kondisi seperti itu, jenengan sebenarnya akan mengangkat seorang pembantu, seorang wakil jenengan, seorang pelayan jenengan. Kalau jenengan salah mengangkat pelayan, jenengan salah mengangkat wakil, jenengan salah mengangkat pembantu, maka jenengan akan nanggung risikonya. Karena jujur aja, bukan jenengan yang jagul, tapi jenengan yang akan cari orang untuk jagul kepada jenengan. Terbukti apa? Para pejabat, baik itu di jajaran pemimpin ataupun di jajaran wakil rakyat, terlebih kepala desa, yang gaji adalah sampean semua, yang gaji rakyat kecil semua. Mungkin bisa saya tunjukkan, karena apa saya bisa menyampaikan kayak gitu? Beliau-beliau itu digaji dari APBN, anggaran belanja negara, dari uang negara. Dan mohon maaf, mari kita sadari bersama, uang APBN ataupun uang negara itu sama dengan uang rakyat karena bersumber dari rakyat. Maka perlu saya tegaskan, jangan salah kalau jenengan punya mindset, punya persepsi jenengan dalam melakukan pemilihan itu jenengan merasa jagul, sangat besar. Mari kita luruskan. Ini terkait kita untuk introspeksi diri. Terkait dengan para pejabat, baik di jajaran legislatif ataupun eksekutif,
jajaran pemimpin daerah, pengguna anggaran ataupun bagian pengawasan dalam hal ini DPR, baik DPRI sampai DPRD, pembuat aturan, pengawas pengguna anggaran, ketika mau introspeksi diri, mau berpikir tentang keyakinan Muslim, keyakinan Islam itu seperti apa, bahwasanya jabatan itu adalah amanah. Saya yakin ketika akan tahu, akan sadar hal itu, maka ketika melakukan introspeksi diri, insya Allah beliau akan merasa takut dengan SPJ besok yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat ataupun di hari akhir. Karena semua yang dijalankan tentunya harus ada pertanggungjawaban nantinya. Jadi ketika masing-masing mau introspeksi diri, saya yakin selangkah demi selangkah ke depan akan terjadi kebangkitan Islam dan kebangkitan bangsa kita. Amin. Dan mungkin kita sadar dengan petunjuk-petunjuk yang Allah berikan lewat Al-Quran dan hadis terkait dengan introspeksi diri, mungkin mendasar pada Quran surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Jadi sebenarnya saudara-saudaraku semuanya, Allah telah berfirman, Allah telah memberikan petunjuk bahwasanya kita semua diciptakan adalah sebagai umat yang terbaik. Maka dengan kodrat umat yang terbaik itu mestinya kita bisa menjaga, kita bisa meneladani beliau Rasulullah SAW dengan akhlak-akhlak karimah Rasul yang tentunya akan membawa kemaslahatan demi kaum Islam dan demi bangsa kita. Jadi di sini jelas Allah itu menjadikan manusia itu menjadi umat yang terbaik. Namun ketika kita sondingkan, kita sinkronkan dengan ayat yang lebih lanjut, Quran surat Al-A'raf ayat 179 yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Karena apa? Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Mari saudara-saudaraku, dengan ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyikapi, kita bisa introspeksi diri. Ternyata di awal Allah menciptakan kita sebagai umat yang terbaik. Namun dalam ayat berikutnya Allah memberikan warning yang sangat keras, memberikan peringatan yang sangat keras kepada kita semuanya, bahwasanya nantinya neraka jahanam itu akan dihuni dari kalangan jin dan manusia. Jadi itu sebagian besar akan dihuni jin dan manusia. Karena apa? Mereka tidak mau mempergunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan matanya tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, serta telinganya tidak mau untuk mempergunakan ataupun mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka dengan ayat yang ada, tentunya kita bisa merenungkan, kita bisa berpikir. Berarti besok di hari akhir sebagian manusia akan masuk neraka jahanam, naudzubillah. Berarti secara otomatis yang masuk surga hanya sebagian kecil.
Maka saya mengajak saudara-saudaraku semuanya dengan ayat yang jelas-jelas Allah memfirmankan, Allah memberikan petunjuk. Marilah kita berusaha, bekerja keras untuk masuk ke golongan ahli surga, walaupun dalam ayat itu dijelaskan hanya sebagian kecil, karena jelas di situ sebagian besar adalah masuk neraka jahanam, dan mereka adalah masuk golongan orang-orang yang tengah. Dan insya Allah dengan kita berusaha, kita berdoa, mudah-mudahan kita masuk golongan orang-orang yang beruntung ataupun orang-orang yang akan masuk dalam ahli surga. Amin. Allahumma amin. Yang berikut kalinya, konsep yang kedua, kita harus mampu dan mau mengevaluasi kerusakan-kerusakan alam. Terjadinya kerusakan alam, terjadinya bencana, mohon maaf, biar kita fair, biar kita sadar, mari kita evaluasi kerusakan yang ada di alam ini atas dasar kesalahan siapa. Dengan munculnya sulitnya perekonomian, dengan terjadinya piutang Indonesia yang sekian ribu triliun, dengan sulitnya masyarakat mencari income ataupun cash in, dengan carut marutnya nasibnya petani, mari kita evaluasi. Semuanya itu yang terjadi atas dasar ataupun penyebabnya dari mana. Maka kita kembali ke awal ketika kita mau introspeksi diri, tidak lain dan tidak bukan adalah karena ulah kita semuanya yang salah dalam menerapkan sikap ataupun untuk mengawalinya. Maka dalam hal ini mungkin kita sedikit akan mengambil dari sifat Allah di Asmaul Husna, bahwasanya jelas al-awalu al-akhiru. Kalau awalnya kita tidak benar, tentunya hasil akhir pun kita akan tidak benar juga. Dan dalam bahasa awam, kehidupan itu adalah sebab akibat. Apa yang terjadi pada kerusakan alam ini mestinya ada sebabnya. Jadi Allah itu maha adil, saudara-saudara. Jadi apa yang diberikan Allah ke kita semuanya itu pasti ada sebabnya. Dan apa yang terjadi seperti ini karena awalnya juga tidak benar, terbukti. Semua orang berlomba-lomba untuk melakukan suap menyuap, baik di internal pejabat ataupun di tingkat bawah ketika menentukan pilihannya, ketika membuat pemimpin, ketika membuat wakil rakyat. Mari kita sikapi bersama, kita amati bersama. Pemilihan mana yang tidak pakai politik uang, tidak pakai riswah. Inilah ketika kita mau berpikir, mungkin Allah memberikan kerusakan ini dari sebab hal tersebut. Dan lebih jelasnya lagi ketika kita mengikuti filsafat Jawa, wong desa, wong kampung, wong awam. Ada pepatah, wong nandur kuwi ngunduh. Orang yang menanam itu pasti akan memanen. Jadi di sini jelas. Ketika seseorang itu nanduri suket teki, apa mungkin meh panen pari? Tidak mungkin, saudara-saudara. Dan bahkan akan kebalik kadang-kadang, nandur pari itu boleh suket teki. Seperti apa yang dilakukan ataupun dinyanyikan para artis. Inilah perlunya kita mengevaluasi kerusakan-kerusakan. Ternyata ini tidak salah siapa-siapa, tidak salah Allah. Allah itu maha segala-galanya. Allah sebenarnya memperhatikan makhluknya, memperhatikan kita semuanya. Cuman kita yang diperhatikan tidak tahu diri dan berbuat yang tidak benar. Dan saya tandaskan lagi, saudara-saudaraku, kalau sampean-sampean semua nandure rawe, akan terjadi apa nanti dalam hasil akhir setelah menuai rawe tersebut? Mestinya akan tersiksa. Karena rawe itu gatal, saudara-saudara. Tapi insya Allah ketika menanam yang baik, pasti nanti anak cucu kita akan
merasakan yang baik juga. Seperti halnya pada hari ini ketika kita resapi, kita menanam kebaikan, kita menjadikan memilih pemimpin yang benar-benar memenuhi syarat. Insya Allah tidak lama Islam akan bangkit, bangsa akan bangkit, rakyat kita akan damai, rakyat kita akan tentram, rakyat kita akan kecukupan, rakyat kita akan bahagia, bahkan dunia akhirat. Karena para cendekiawan, para ilmiah yang ada di atas sana itu tentunya akan tahu detailnya Indonesia itu seperti apa. Karena Indonesia itu kaya segala-galanya, punya sumber emas, punya sumber minyak, punya sumber batu bara. Bahkan terlebih dari Lapindo itu akan menjadi barang berharga, mengandung sesuatu yang bisa dijadikan untuk baterai. Inilah kebesaran Allah di negara kita sebenarnya. Cuman orang-orangnya, kita semua sendiri yang tidak bisa mensyukuri. Allah mengatakan apa ketika kita tidak bisa mensyukuri? Maka azab yang akan diberikan oleh Allah. Jadi ketika kita mau belajar, kita mau mencari pengetahuan, tentunya ini akan menjadi bekal kita semuanya ke depan. Dan terkait dengan apa-apa yang menjadi kerusakan di alam, di sini jelas ditegaskan ataupun difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini sudah saatnya ketika Allah menunjukkan kerusakan-kerusakan yang ada di darat ataupun di lautan, dengan tujuan mestinya Allah punya tujuan yang baik agar manusia, beliau-beliau, kita semua mau mengambil hikmah atas perbuatan-perbuatan yang berakibat seperti itu, agar kita kembali ke jalan yang benar. Dan tentunya ketika kita satu mau introspeksi, dua mau mengevaluasi, insya Allah kita sadar, maka Allah akan buka pintu hati kita dan akan berikan hidayah insya Allah. Akhirnya ketika dalam bernegara, dalam beragama Islam, dalam kehidupan ini kita mendapat ridhonya, maka insya Allah kita masuk kelompok ataupun golongan orang yang akan diselamatkan dunia akhirat. Amin. Konsep yang ketiga, berupaya untuk memperbaiki dan atau merubah alam. Jadi di sini ketika kita yang pertama tadi saya sampaikan untuk introspeksi diri, untuk mengevaluasi kerusakan-kerusakan alam, maka untuk konsep yang ketiga kita berupaya untuk memperbaiki dan atau merubah alam. Bagaimana caranya biar ke depan kita ada perbaikan baik di sistem pemerintahan, baik di kita dalam hal untuk membenahi tatanan yang ada, membenahi perekonomian yang ada. Mari kita mulai tata hati kita niatkan hati kita buka hati kita dengan kerusakan yang ada. Kita mulai dari bawah dan utamanya saya mengajak saudara-saudaraku semuanya yang ada di majelis kajian akhlak ini ataupun Pemsyaring Sima Al-Aqsa untuk berbenah diri, untuk menata diri, menata hati kita. Kita mulai dari pribadi kita masing-masing, saudara kita, keluarga kita. Mungkin dalam hal kita merubah, kita mengawali dengan mindset kemarin yang tidak benar, kita luruskan. Di antaranya kita awali, kita bermula dengan cara kita memilih pemimpin dan wakil rakyat dengan cara yang benar. Karena apa? Pada konsepnya sebuah kaum, sebuah kelompok ataupun masyarakat ataupun pedesaan itu adalah ada pemimpinnya dan kita wajib membuat pemimpin. Siapakah dia? Kalau di internal desa tentunya kepala desa, tingkat kabupaten bupati, tingkat provinsi gubernur, dan tingkat RI adalah presiden. Dan terkait dengan wakil kita, tingkat kabupaten adalah DPRD kabupaten,
tingkat provinsi DPRD provinsi, dan tingkat pusat adalah DPR RI. Dan mari kita sikapi bersama, kita renungi bersama. Siapa semua itu yang membuat? Kalau tidak saudara-saudaraku semua, dalam kata lain rakyat kecil ataupun masyarakat kecil. Kalau kita salah memilih, siapa yang harus bertanggung jawab? Adalah kita semuanya. Maka mohon maaf, jangan hiraukan uang nanti ke depan ketika kita dikasih kewenangan, dikasih kekuasaan untuk merubah ataupun memperbaiki alam ini. Karena dari situlah kita akan merubah. Karena apa? Mungkin saya ambil contoh sampel dalam sebuah pedesaan. Salah satu desa dipimpin kepala desa, itu kita masih identik mengikuti keyakinan ataupun tata cara sejak zaman dulu kala. Jadi kepala desa itu bagaikan raja kecil. Walaupun dia salah, itu tidak ada rakyat yang berani. Karena rakyat sendiri belum tahu konsep, belum punya fundamental, belum tahu ilmunya. Nah, disinilah kita untuk mengawali, untuk kita belajar dan ikut serta mempertanggungjawabkan. Tentunya dengan cara-cara yang kita harus merubah. Kemarin yang mindset riswah ataupun politik uang kita hilangkan. Jadi kita ke depan, kita rubah. Kita yakin bahwasanya rezeki Allah yang ngatur, tidak harus dari calon, tidak harus dari terima suap untuk merubah pendapat kita. Seperti halnya yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi sebenarnya uang itu ketika kita mendapat dari cara-cara yang tidak benar dalam hal suap yang dilaksanakan di momen pemilihan tersebut, tentunya itu adalah dengan cara yang batil, dan itu saya yakin tidak akan bertahan lama. Mungkin 1-2 hari, paling lama mungkin 1 minggu, 1 bulan, uang tersebut sudah lenyap, sudah habis. Namun mohon maaf, kita akan menanggung risiko kemudorotan yang lebih besar, yang mana atas dasar tindakan-tindakan awal kita yang tidak benar. Dan mungkin terkait dengan upaya memperbaiki ataupun merubah alam, sebenarnya dalam hidup kita semua sudah teratur, ditata dengan petunjuk-petunjuk Allah yang ada di Al-Quran dan hadis, sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan dasar kita selaku umat muslim ataupun agama Islam. Mungkin dalam hal ini kita bisa buka bersama di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi di sini jelas, tanpa ada upaya kita untuk merubah, tanpa ada niatan kita untuk merubah suatu kaum, suatu keadaan, mustahil Allah akan merubah. Tentunya lewat kajian, pada kesempatan hari ini saya mengajak pada saudara-saudaraku semuanya untuk bisa berpikir, merenungi, yang akhirnya mengambil sikap dan mengambil bagian untuk ke depan nanti yang terbaik seperti apa. Karena jelas dalam firman Allah ataupun petunjuk Allah adanya seperti itu. Jadi apa-apa yang disampaikan ataupun firman yang ada dalam Al-Quran, petunjuk yang diberikan dari Allah, itu semuanya, karena kita adalah umat Islam, kita kaum muslim, semuanya adalah Allah yang mengatakan, bukan saya ataupun sampean yang mengatakan. Jadi perlu kita sikapi dan perlu kita cermati bersama. Dan mungkin terkait dengan kita untuk merubah ataupun memperbaiki alam ini, mestinya ada konsep-konsep yang memang harus kita jalankan. Di antaranya satu, konsep untuk merubah suatu kaum ataupun merubah alam yang ada, tentunya kita harus punya bekal. Satu, kita harus punya fundamental. Yang kedua, kita harus punya ilmu. Dengan ilmu inilah maka dalam konsep
untuk memperbaiki alam ataupun merubah, tentunya kita semuanya harus berbekal dengan pengetahuan ataupun ilmu. Maka dalam hal ini tentunya kita selaku umat Islam diwajibkan untuk mencari ilmu. Tujuan Allah apa kita itu diwajibkan untuk mencari ilmu? Adalah untuk menjadi qualified, untuk mengisi ataupun membangun alam yang ada ini dengan kegiatan-kegiatan, dengan tatanan-tatanan yang sesuai dengan muamalah ataupun aturan-aturan yang ada, sesuai yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jelas terkait dengan kewajiban kita selaku umat Islam diwajibkan mencari ilmu. Ketika kita mau membuka Al-Quran, maka di sini jelas mendasar pada Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maka merujuk pada Quran surat Al-Mujadalah ini jelas bahwasanya ketika kita mau berusaha keras, kita mau menjalankan perintah Allah untuk mencari ilmu, maka kita akan terangkat derajatnya dan kita masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Dan tentunya kita akan bisa menata, kita bisa akan menjadi qualified, kita akan bisa memperbaiki alam yang memang sudah diserahkan ataupun diberikan, diamanahkan oleh Allah kepada manusia, kepada kita semuanya. Tapi mohon maaf, ketika seseorang itu tidak mau mencari ilmu, tidak mau mencari pengetahuan, baik itu agama ataupun pengetahuan umum, maka apa yang terjadi? Mungkin saudara-saudara bisa kita rasakan. Inilah hasilnya akhirnya yang terjadi, carut marut yang kita rasakan sampai saat ini, baik itu di internal bangsa kita terkait dengan perekonomian, sistem-sistem yang ada, sering kita dengarkan lewat media, lewat medsos, lewat perdebatan para pejabat kita, para wakil kita yang ada di atas sana. Tentunya ketika kita mau berpikir, kita tentunya sangat malu ketika melihat kondisi yang ada ini. Cuman di samping ataupun di balik kita merasa malu ini, kita juga harus merasa malu dengan diri kita sendiri, karena mohon maaf, wakil-wakil kita yang di atas, pejabat yang selaku pemimpin daerah yang ada di atas adalah kita semua yang memilih. Inilah pentingnya ilmu. Jadi mohon maaf ketika kita benar-benar menjalankan dengan amanah, tentunya kita akan patuh dan tunduk pada aturan-aturan Al-Quran yang ada. Jangan kebalik ketika kita merasa jadi orang yang berpengaruh, mungkin dalam hal ini seorang ulama ataupun seorang kiai yang punya power, akan menggunakan kesempatannya dengan menggunakan kekuatan masanya, akhirnya menyalahgunakan dengan cara-cara yang tidak benar ataupun dengan cara-cara yang batil. Dan bahkan banyak yang akhirnya kelompok-kelompok tersebut dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku politik yang pada notabene adalah sebagai diperalat saja, yang pada notabene adalah itu bertentangan dengan akidah ataupun bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini apa yang telah ditunjukkan ataupun petunjuk-petunjuk yang ada di Al-Quran. Yang berikutnya terkait dengan kita mencari ilmu, kita mencari pengetahuan, maka kita akan tahu seperti apa sih nantinya kita memilih calon pemimpin ataupun calon wakil rakyat. Tentunya jelas kita kembali pada perintah ataupun firman Allah. Kita hanya diwajibkan memilih pemimpin ataupun wakil rakyat yang beriman dan bertakwa. Dengan harapan apa?
biar nanti ketika jadi wakil kita, jadi khalifah kita, jadi umarok kita, jadi ulil amri kita akan benar-benar memperjuangkan dan membuat kebaikan ataupun akan membuat kemaslahatan. Itu tujuan Allah lewat ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya. Dan mungkin perlu saudara-saudara ketahui semuanya bahwasanya calon pemimpin yang beriman dan bertakwa itu seperti apa. Mungkin sedikit akan saya berikan ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri calon pemimpin yang beriman dan bertakwa diantaranya adalah sidik. Jadi orang yang sidik itu adalah orang yang jujur. Yang kedua, amanah, terpercaya. Yang ketiga, mempunyai ciri tablik. Tablik itu mengandung makna aktif dan aspiratif. Jadi beliau aktif dan selalu menampung aspirasi yang ada di rakyat ataupun masyarakat bawah. Yang keempat adalah patonah, mempunyai kemampuan. Jadi insya Allah ketika saudara-saudaraku, masyarakat, rakyat kecil memilih pemimpin dan calon wakil kita dengan 4 ciri-ciri ini, tentunya dengan jangka waktu yang tidak lama kita akan mengalami kebangkitan bangsa dan kebangkitan Islam yang selama ini kita yakini, kita ikuti ajarannya. Karena jelas di situ ciri-ciri yang harus kita tandaskan. Saya ulang sekali lagi. Jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, serta mempunyai kemampuan ataupun sidik, amanah, tablik, patonah. Itulah yang diharapkan dari Allah SWT agar kita memilih pemimpin dengan ciri-ciri tersebut yang insya Allah akan menjadikan khalifah yang benar. Yang kedua, dengan ilmu apa terkait dengan kita untuk menentukan, merubah nasib bangsa menuju kebangkitan bangsa dan umat Islam. Yang kedua adalah tadi yang pertama, calon pemimpin yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, menghindari politik uang ataupun riswah. Karena di situ jelas-jelas pedoman kita semua selaku muslim adalah Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan politik uang ataupun riswah itu sendiri diterangkan dalam salah satu hadis yang isinya dari Ibnu Abi Zib, dari Al-Hadis bin Abdurrahman, dari Abi Salamah, dari Abdillah bin Amr. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Ternyata saudara-saudara semuanya, kemarin ketika kita tidak tahu risiko tentang riswah ataupun politik uang, kita bahkan menjadi medianya, kita menjadi tim suksesnya untuk menyalurkan dana-dana suap, dana-dana untuk mengaruhi masyarakat. Tapi ternyata baik yang memberi ataupun yang menerima, bahkan yang menjembatani, akan dilaknat Allah dan Rasulnya. Dalam salah satu hadis terangkan seperti itu. Itu kaitannya dengan pentingnya kita mencari ilmu yang berkaitan dengan tata pemerintahan ataupun aturan Islam terkait dengan untuk merubah bangsa, untuk merubah kebangkitan Islam itu sendiri. Yang kedua kalinya, tadi pertama dengan cara kita mencari ilmunya, mencari konsepnya. Yang kedua adalah kita berupaya untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar ataupun dakwah. Karena apa? Ketika kita sudah mendapatkan ilmunya, kita untuk berdiam diri, cukup kita untuk pribadi kita sendiri. Kapan teman-teman kita, kapan saudara-saudara kita yang belum punya keinginan, yang belum kebuka hatinya untuk mencari ilmu ataupun tolabul ilmu, ketika kita untuk kepentingan diri kita sendiri, tentunya tidak akan bisa maksimal. Maka yang kedua, kita diwajibkan untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar.
untuk berdakwah. Dan mohon maaf saudara-saudaraku semuanya, dakwah itu tentunya bukan kewajiban kiai, bukan kewajiban ulama, bukan kewajiban ustaz, namun kewajiban umat Islam ataupun kaum muslim. Dan tentunya ketika sampean tidak mampu untuk memberikan materi, minimal silakan diajak untuk ke majelis-majelis ataupun komunitas-komunitas. Dan insya Allah kami dari komunitas kajian akhlak ataupun majelis kajian akhlak ataupun home sharing Simak Al-Aqsa akan melakukan kegiatan rutin di minggu keempat setiap bulan dengan harapan kita mengikuti perintah Allah sesuai dengan amar ma'ruf nahi munkar ataupun untuk melaksanakan dakwah, menyampaikan sesuatu yang baik dan mencegah sesuatu yang munkar. Dan ini jelas-jelas mendasar pada firman Allah Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah, ternyata ketika saudara-saudara semua mau mengambil bagian terkait dengan dakwah, ternyata saudara-saudaraku semuanya adalah masuk dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Dan inilah momen-momen, kesempatan-kesempatan yang baik kita jalankan, kita laksanakan demi untuk kebaikan umat Islam dan demi kebaikan menuju kebangkitan bangsa. Karena kalau tidak kita, mohon maaf, kalau tidak kita awali dari kita semuanya, maka sesuatu itu tidak akan berubah. Dan terkait tadi sudah dijelaskan dalam penjelasan ataupun penyampaian yang di atas tadi. Terus yang keempat kalinya, jadi mohon maaf ini biar saya perjelas. Jadi yang pertama, kita lakukan introspeksi diri. Yang kedua, kita mengevaluasi kerusakan-kerusakan yang ada di alam. Yang ketiga, berupaya untuk memperbaiki dan ataupun merubah alam. Lalu konsep yang keempat adalah kita melaksanakan dengan cara berdoa dan tawakal. Inilah konsep yang keempat, saudara-saudara. Jadi yang keempat, karena jelas kita semuanya, kita ciptaan, kita makhluk, kita manusia, bisanya hanya bisa berusaha, ikhtiar, dan berdoa. Namun kesemuanya aktivitas dari semua rangkaian tersebut kita sertai dengan tawakal. Karena di sini jelas semuanya itu adalah atas izin Allah, atas kehendak Allah. Maka kita jangan merasa mampu, kita jangan merasa punya daya, kita jangan merasa bisa, kita jangan merasa pandai, karena hanya Allah semua yang menentukan. Di situ diperjelas dengan lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi di situ jelas kita hanya melakukan upaya-upaya, kita melakukan usaha, kita berikhtiar, dan kita berdoa, dan tentunya doa tersebut kita sertai dengan tawakal. Dan di sini jelas sesuai dengan petunjuk Allah yang mana disampaikan lewat firman-Nya, Quran surat Al-Mu'min, yang artinya, dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ternyata sangat-sangat berisiko dan sangat-sangat akan kita menjadi golongan orang-orang yang
tersesat ketika kita menyombongkan diri dari menyembah Allah. Apa sih arti daripada menyombongkan diri dari menyembah Allah? Di sini jelas menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina diri. Tentunya orang-orang yang sombong, merasa punya kekuasaan, merasa punya harta, merasa punya jabatan, merasa pandai, merasa kuat. Inilah orang-orang masuk kategori yang menyombongkan diri. Padahal Islam jelas-jelas manusia itu tidak bisa apa-apa tanpa seizin Allah. Maka saya mengajak para saudara-saudara semuanya, kita untuk tawakal. Kita semuanya kita serahkan pada Allah, dan kita untuk belajar istiqomah. Jadi semuanya nanti yang ada adalah hanya Allah dan kehendak Allah. Jadi sesuai dengan materi yang menjadi dasar-dasar kita untuk menuju kehidupan yang bahagia abadi ataupun kebahagiaan yang sejati. Itulah kita nanti mendasar ke sana. Jadi kita jangan sampai punya sifat sombong, jangan punya sifat untuk merasa bisa, merasa kuat dan sebagainya, karena itu akan menyesatkan kita semuanya. Ini terkait dengan firman yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam kehidupan kita semua sudah diatur dalam Al-Qur'an. Ketika kita mau introspeksi, kita mau tolabul ilmi, dan kita mau melaksanakan kajian, kita melakukan diskusi, kita melakukan ijma dalam bahasa ulama, insya Allah kita akan masuk dalam golongan orang yang beruntung, dan tentunya kita akan diberi hidayah, diberi petunjuk yang sesuai dengan target kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin yang berikutnya tadi saya sampaikan, kewajiban kita adalah usaha ikhtiar berdoa yang disertai tawakal. Jadi dikandung maksud bukan dilanjutkan, diakhiri dengan tawakal, bukan. Jadi saya pertegas, disertai dengan tawakal. Artinya kita belajar untuk tawakal. Jadi ketika kita berusaha, kita berikhtiar, kita berdoa, itu bukan semata-mata kemampuan kita, bukan semata-mata kekuatan kita, tapi semata-mata itu adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya maksud disertai tawakal, bukan dilanjutkan dengan tawakal, namun disertai, sekali lagi, disertai dengan tawakal. Maka ketika kita bisa melaksanakan tingkatan tawakal, dan insya Allah ini butuh proses waktu yang mungkin tidak sebentar, cukup lama, karena kita menuju tingkatan tawakal tersebut perlu pemahaman dan perlu kajian yang lebih dalam. Bukan semata-mata, wah aku susah, aku ikhtiar, aku nandu pari, ternyata pangantikus, aku tawakal, aku pasrah. Mohon maaf, tidak seperti itu dalam tingkatan tawakal secara hakikat. Tingkatan tawakal secara hakikat adalah setiap gerak langkah kita sertai dengan tawakal, kita sertai dengan kepasrahan, dikandung maksud dalam batiniah kita. Kita tidak merasa punya jabatan, kita tidak merasa punya kekuatan, kita tidak merasa punya materi, kita tidak merasa punya kepandaian. Inilah yang dikandung maksud disertai dengan tawakal. Dan mungkin terlebih dengan janji Allah kaitannya dengan orang-orang yang berserah diri ataupun orang yang tawakal, di situ jelas difirmankan ataupun ditunjukkan dalam petunjuk Allah lewat Al-Quran surat At-Talaq ayat 3, yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi mohon maaf saudara-saudaraku semuanya, ketika kita mau memahami, kita mau mempelajari
apa-apa yang menjadi dasar kita dalam hal ini Al-Quran dan hadis, ternyata di dalamnya sudah lengkap muamalah-muamalah, aturan-aturan yang mengatur kita, bahkan janji-janji Allah yang sudah dituangkan dalam Al-Quran, yang tadi dalam konsep materi saya yang terakhir diterangkan terkait dengan janji Allah bagi orang yang tawakal. Ternyata bagi orang-orang yang bertawakal, maka segala urusannya akan menjadi urusan Allah, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan kita bisa sesegera mungkin masuk dalam golongan ataupun tingkatan orang-orang yang benar-benar bertawakal. Mungkin ini materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menginspirasi saudara-saudaraku semuanya, khususnya di majelis kajian akhlak ataupun home sharing Simak Lakso, dan pada umumnya kaum muslimin Nusantara, dengan target ke depan bisa merubah bangsa kita, bisa merubah kebangkitan Islam kita, bisa menjadikan kebangkitan Islam atau kebangkitan bangsa yang nantinya akan membawa kebahagiaan dunia akhirat, kemakmuran yang akan dirasakan oleh rakyat Nusantara. Mungkin saya kira cukup materi dari saya untuk kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.